Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Bila Nur Hikmah dari kelas Manajemen Weekend semester 5. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Aini dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen semester 5 dengan NIM EM 181022232. Perkenalkan, nama saya Tantra Oktaviana Dewi, saya dari Fakultas Ekonomi dengan NIM EM 181022251. Perkenalkan, saya Ko Sulfianto, Manajemen Weekend semester 5. Di sini saya dan teman-teman akan menyampaikan materi tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama adalah segmenting atau segmentasi. Segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan dari karakteristik yang memiliki suatu nilai. Melalui segmentasi pasar, aktivitas pemasaran bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memperoleh hasil yang maksimal dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ada beberapa tujuan dari segmentasi pasar. Yang pertama adalah membedakan pasar. Yang kedua adalah melayani pada konsumen yang lebih baik. Yang ketiga adalah strategi pemasaran yang lebih terarah. Ada manfaat dari segmentasi pasar. Yang pertama adalah penjual atau produsen terletak pada posisi yang lebih baik untuk memilih kesempatan pemasarannya. Yang kedua adalah penjual bisa memanfaatkan pengetahuannya pada respon pemasaran yang berbeda, menjadikan mereka bisa mengalokasikan anggaran dengan lebih tepat pada berbagai segmen. Yang ketiga adalah penjual atau produsen bisa mengatur produk yang lebih baik dan daya tarik pemasarannya. Dasar segmentasi pasar. Yang pertama adalah variabel geografis, yang kedua adalah demografis, yang ketiga adalah psikologis. Yang pertama adalah variabel geografis, yaitu mencakup lingkungan, wilayah, ukuran daerah, kepadatan, dan juga iklim. Yang kedua adalah variabel demografis. Pada variabel segmen demografis mencakup umur, keluarga, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, agama, kelas sosial, ras, siklus hidup, dan juga pendidikan. Yang ketiga adalah variabel psikologis. Variabel di segmen psikologis yaitu mencakup kepribadian, gaya hidup, dan kelas sosial. Variabel tersebut antara lain adalah manfaat yang dicari, adalah tingkat pemakaian, status pemakaian, dan status kesetiaan, dan juga sikap terhadap produk. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Manfaat target pasar. 1. Memudahkan dalam menyesuaikan produk dan strategi marketing mix. 2. Mengantisipasi adanya persaingan. Ketiga, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas secara efisien dan efektif. 4. Membidik peluang pasar yang lebih luas. 5. Mengembangkan posisi produk dan strategi marketing mix. Faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan target pasar. 1. Ukuran segmen. 2. Pertumbuhan segmen. 3. Analisis situasi. 4. Sumber daya perusahaan. Yang kelima, biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen. Tujuan penyusunan rencana pencapaian target pasar. 1. Pencapaian target pasar yang dituju. Mengetahui beberapa jumlah pasar yang akan dipasok, termasuk beberapa jalur distribusi, sampai tingkat mana jalur distribusi akan dipasok, dan lain-lain. Yang kedua, pencapaian kuantitas barang. Mengetahui berapa jumlah produk yang akan diproduksi dan akan dipasarkan. 3. Pencapaian kualitas barang. Mengetahui ketentuan kualitas barang yang akan dijual. Misalnya, bahan dasar yang digunakan asli, campuran, atau imitasi.
Demikian apakah komponen yang dirakit murni atau campuran. Yang keempat, pencapaian geografis, menentukan daerah atau wilayah pasar, misalnya wilayah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, maupun luar negeri. Terdapat 4 strategi yang bisa dipilih dalam melakukan targeting. Di antaranya, yang pertama, undifferentiated targeting strategi menjelaskan bahwa strategi ini ditujukan untuk pasar besar dengan kebutuhan yang serupa. Maka dari itu, di dalamnya hanya akan ada satu jenis pemasaran yang diterapkan untuk melayani semua jenis pasar. Perusahaan hanya mendapat peluang untuk mengoptimalkan produksi, distribusi, dan periklanan massa untuk mendapatkan citra terbaik dari konsumen secara mayoritas. Yang kedua, differentiated targeting strategi menjelaskan bahwa perusahaan memproduksi berbagai produk dengan masing-masing ciri yang berbeda. Setiap konsumen tentu saja menginginkan variasi produk yang beragam, sehingga Anda harus berupaya menawarkan beberapa jenis produk sesuai permintaan pasar. Yang ketiga, concentrate targeting strategi. Perusahaan hanya berfokus menawarkan jenis produk tertentu dalam satu segmen yang dinilai paling besar peluangnya. Yang keempat, custom targeting strategi, ditujukan pada pendekatan konsumen yang bersifat individual. Contoh target pasar. Di bawah ini akan kita berikan contoh target pasar agar kamu dapat mengetahui lebih luas. Misalkan kita mempunyai bisnis di bidang fashion untuk anak-anak, maka inilah contoh target pasarnya. Yang pertama, produk yang dijual. Pakaian anak-anak dijual secara online. Yang kedua, target lokasi. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan kota lain di Pulau Jawa yang bisa dijangkau oleh kurir pengiriman barang maksimal dalam 4 hari. Positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetensi pasar. Sementara dalam menentukan posisi pasar, Anda harus menunjukkan bahwa produk bisa dibedakan dari kompetitornya. Rumusan positioning yang dikemukakan oleh Kena 1985-37 menjelaskan perusahaan sewaktu akan melakukan produk positioning perlu mempertimbangkan 4 hal kunci utama, disebut sebagai the golden rules of product. Adapun uraian sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perlu mengikuti tren dan dinamika pasar seperti tren teknologi, persaingan, sosial, dan ekonomi. 2. Perusahaan harus memfokuskan pada posisi teknologi dan kualitas. Yang ketiga, perusahaan harus mentargetkan produknya pada segmen pasar tertentu, misalnya pada segmen masyarakat atas, menengah, ataupun bawah. Yang keempat, perusahaan harus bereksperimen dengan tipe produk baru, kemudian memperhatikan reaksi pasar. Jika pemakai menyarankan perubahan, maka perusahaan harus menyesuaikan strateginya. Jadi saya akan melanjutkan isi presentasi yang telah dibacakan Mbak Tanti tadi mengenai positioning. Jadi menurut Hasan, tahun 2008 pada 201 terdapat beberapa tujuan positioning, antara lain seperti 1. Menempatkan serta memosisikan produk pada pasar sehingga produk tersebut berbeda dan terpisah dengan merek pesaing. 2. Memosisikan produk sehingga bisa menyampaikan beberapa hal kepada pelanggan atau konsumen. 3. Mencapai hasil yang diharapkan seperti pemenuhan kebutuhan segmen pasar yang spesifik, membatasi kemungkinan terjadinya perubahan yang mendadak pada penjualan, dan juga menciptakan keyakinan pada pelanggan dengan merek yang ditawarkan. Menurut Kotler, tahun 2006 menyatakan bahwa positioning terdapat beberapa bentuk atau cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan strategi positioning. Nah, berikut beberapa jenisnya antara lain. Yang pertama, positioning atas dasar atribut, yaitu perusahaan yang dapat memposisikan diri
Atas dasar atribut, juga fitur yang lebih spesifik, misalnya komposisi bahan, pengalaman, ukuran, dan keamanan. 2. Positioning atas dasar manfaat, yaitu bentuk positioning ini produk memiliki posisi sebagai pemimpin pada manfaat tertentu, misalnya pasta gigi yang digunakan untuk mencegah gigi berlubang, bisa untuk aroma mulut juga lebih segar, dan lain-lain. 3. Positioning atas dasar penggunaan, yaitu positioning produk dalam bentuk positioning ini dijadikan sebagai alternatif paling baik untuk pemakainya. 4. Positioning atas dasar pemakai, yaitu produk memiliki posisi sebagai pilihan paling bagus untuk kelompok tertentu, misalnya suplemen untuk para penggiat gym atau olahraga. 5. Positioning atas dasar pesaing, yaitu produk dapat dikaitkan atau didasarkan pada posisi persaingan pada pesaing utama. 6. Positioning atas dasar kategori produk, yaitu posisi produk sebagai pemimpin pada kategori produk yang tertentu. 7. Terakhir, posisi atas dasar harga, yaitu perusahaan melakukan upaya untuk membuat citra produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang premium atau juga sebaliknya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Dari saya sendiri Eko, ada Mbak Bella, Mbak Tanti, dan Mbak Lutfi. Nah, apabila ada pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan, silakan komen. Dan terima kasih atas perhatian yang disempatkan untuk menonton video ini sampai akhir. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.